Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi kita terkait tentang masalah umum dan masalah penelitian. Baik, langsung saja untuk yang pertama terkait tentang masalah umum yang akan saya jelaskan. Di sini kami mengambil dari 3 sumber ahli, yaitu yang pertama ada Ari Kunto pada tahun 2002, kemudian ada Anggito pada tahun 2008, dan ada Hidayat pada tahun 2011. Sehingga pengertian dari masalah umum sendiri itu dapat kita simpulkan adalah suatu yang biasa terjadi pada manusia. Itu terjadi akibat adanya ketidakserasian antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, sehingga muncullah sebuah masalah. Selanjutnya yaitu pengertian dari masalah penelitian. Di sini kami mengutip dari 3 sumber. Yang pertama, Hidayat pada tahun 2011, kemudian Pak Pahan pada tahun 2021, kemudian ada Notoat Mojo pada tahun 2002. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari masalah penelitian itu sendiri adalah sebuah permasalahan yang diteliti atau yang diselesaikan dengan langkah-langkah ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh jawaban, sehingga tidak terjadi keambiguan atau tidak terdapat jawaban di antara masyarakat. Selanjutnya yaitu terkait dari ciri-ciri masalah umum yang akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Kepada Gilang disilahkan. Oh, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu terkait ciri-ciri masalah umum. Di sini terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu masalah muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan. Yang kedua yaitu semakin besar kesenjangan maka masalah akan semakin berat. Yang ketiga yaitu tiap kesenjangan yang terjadi dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Yang keempat, masalah muncul sebagai perilaku yang tidak dikehendaki oleh individu itu sendiri maupun oleh lingkungan. Yang kelima, masalah timbul akibat dari proses belajar yang keliru. Dan yang keenam, masalah memerlukan berbagai pertanyaan dasar yang perlu dijawab. Dan yang terakhir yaitu masalah dapat bersifat individu maupun kelompok. Dan selanjutnya ada ciri-ciri masalah menurut teori John Dewey, yaitu yang pertama dapat membuat seorang untuk bimbang, sedih, atau bingung dan takut. Yang kedua dapat membuat seorang berusaha merumuskan masalah karena ingin dipecahkan. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengatasi kebimbangan, kebingungan, dan kesulitan lainnya. Dan dapat membuat seorang berusaha untuk menguji hipotesis dan juga mengumpulkan beberapa data yang sebenarnya adalah langkah yang dapat membuat seseorang berusaha untuk menguji hipotesis dengan mengumpulkan beberapa data yang sebenarnya adalah suatu langkah yang menemukan solusi pada masalah yang sedang dialami. Selanjutnya yaitu membuat seseorang dapat mengembangkan ide dalam mendapatkan pemecahan yang terbaik dengan melalui penalaran. Dan yang terakhir membuat seseorang dapat mengambil kesimpulan yang didukung oleh fakta dan bukti yang sudah dikumpulkan. Next. Selanjutnya ciri-ciri masalah penelitian, yaitu yang pertama masalah dapat dipilih hendaknya sesuai dengan minat dari peneliti. Yang kedua masalah dapat yang dipakai hendaknya dapat diteliti, artinya penelitiannya dapat dilaksanakan. Yang ketiga tersedia faktor pendukung dari masalah yang diteliti. Yang keempat, masalah yang diteliti harus mempunyai atau memberi manfaat. Next. Selanjutnya yaitu materi bentuk-bentuk masalah dalam penelitian. Yang pertama yaitu ada permasalahan deskriptif. Artinya suatu permasalahan dapat berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih. Jadi tidak bersifat membandingkan dan mencari hubungan. Next. Yang kedua, permasalahan komparatif.
Artinya suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Yang ketiga, permasalahan asosiatif. Artinya suatu pertanyaan peneliti yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih yang terdiri atas hubungan simetris, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul bersama, bukan hubungan kasual maupun interaktif. Next. Yang kedua yaitu hubungan kasual, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Dengan kata lain, hubungan kasual adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Dalam penelitian menggunakan rumusan masalah ini terdapat variabel independen dan dependen yang mempengaruhi dan juga dipengaruhi. Selanjutnya yaitu hubungan interaktif, resiprokal atau timbal balik. Adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Dengan demikian, hubungan timbal balik atau interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam hal ini, tidak diketahui mana variabel dependen dan mana variabel yang independen. Next. Selanjutnya itu latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah penelitian di sini ada 3 sumber. Yang pertama Hussein Umar tahun 2001, yang kedua yaitu Dermawan Wibisono tahun 2000, dan yang ketiga yaitu Mustafa tahun 1997. Di sini dapat disimpulkan bahwa latar belakang masalah penelitian yaitu menjelaskan mengapa suatu penelitian dapat dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai dari diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut, bahwa fakta dan data yang mendukung juga harus dicantumkan. Next. Menurut Andrik Purwasito tahun 2004, latar belakang masalah setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang. Yang kedua yaitu informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan dari masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil penelitian yang sejenis. Ini disebut latar belakang teoritis. Dan yang ketiga, tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Next. Sekian materi yang dapat saya bacakan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Gilang. Demikianlah materi dari kelompok kami terkait masalah umum dan masalah penelitian. Selanjutnya, kepada rekan-rekan, apabila ada yang ingin bertanya. Baik, saya ulangi, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin memberikan pertanyaan? Jika tidak ada, maka demikianlah presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.